Wow. Selamat pagi teman-teman. Selamat Kembali lagi pagi. di Sapa Indonesia Akhir Pekan sama aku Amira. Dan aku Agri. Iya, ini kita lagi ada di Aviary Park Bintaro Creative District. Nah, ini letaknya di mana sih, Gri? Ini letaknya di Bintaro, Tangerang Selatan, nih. Bintaro, Tangerang Selatan. Betul. Oke, nah Gri, ini kan kita lagi long weekend Idul Adha. Betul. Betul. Nah, jadi teman-teman di rumah yang mau jalan-jalan tapi nggak mau kena macet, ya kan? Mager, karena long weekend tuh kayak orang-orang keluar semua kan, Gri? Semuanya keluar. Semua keluar kan? Semuanya keluar. Nah, ini mau yang jalan-jalan dekat-dekat Jakarta, ini gue rekomendasikan ke sini, Gri. Kemana tuh? Ke Aviary Park. Karena Gri ini selain masih daerah Jakarta, ini Yes. juga tempatnya sangat strategis. Dan kita kalau misalnya lo nggak mau kena macet, kita bisa commute. Bisa commute? Iya, Gue deket. banget dong. Udah kita bahas kan nih, strategis dan lain-lainnya. Kita Betul. mau intip ke dalam dulu, Gri. Gue udah nggak sabar. Nggak sabar kan, ada apa aja, ada binatang apa aja, ada segala macam. Langsung aja, Terus? let's go. Let's go. Oh, kenal. Kayak belum. Oh gitu. Selamat pagi, Pak Michael. Halo, pagi. Selamat pagi. Saya Agri. Halo, Michael. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Michael. Beliau ini adalah Dirut, Pak ya, Dirut betul. dari Aviary Park di Bintaro ini. Lagi ngasih makan keledai, Pak ya. Iya, betul. Wah, teman-teman, ini Di sini kita juga bisa feeding. Nah, bisa feeding, banyak activity yang bisa kita lakukan di sini. Ini Kasih makannya wortel kan, wortel, Gri? ini juga ada kura-kura. Pak Michael, ini boleh jelaskan Pak Michael, ini ekosistem, salah satu ekosistem yang ada di Aviary ini. Ini Betul. yang kita tempat sekarang berada ini apa nih Pak, ekosistemnya nih Pak? Jadi ini adalah ekosistem pertama dari Aviary Park dan ekosistem ini adalah padang gurun. Oke. Jadi kita menciptakan padang gurun dengan tanah yang kering, pasir gitu, dan kita menaruh satwa-satwa yang memang hidupnya di padang gurun. Oh, oke. Jadi ini kita lagi ada di ekosistemnya padang gurun. Tapi emang ada berapa lagi sih Pak Michael selain padang gurun ini? Ada ekosistem apa lagi? Jadi kita total ada 5 ekosistem. Oke. Yang pertama adalah padang gurun. Jadi konsepnya itu dari padang gurun kalau misalnya kita kasih banyak air hujan, Ya. dia akan berubah climate-nya. Dia akan berubah menjadi ekosistem kedua adalah padang rumput. Oke. Jadi rumput-rumput mulai bertunas, mulai bertumbuh sehingga menjadi padang rumput. Lalu nanti kalau dikasih banyak hujan lagi, maka dia akan berubah menjadi rainforest. Akan tumbuh banyak pohon-pohon sehingga menjadi lebih lebat gitu. Lalu ekosistem yang berikutnya adalah rawa-rawa. Setelah diberikan lebih banyak hujan lagi, akhirnya rainforest pun akan menjadi rawa gitu. Wah, jadi ini bukan sembarang ekosistem ya, Agri. Jadi ada konsepnya nih. Ada konsepnya. Ada konsepnya. Jadi Dari awal yang kita kering yang banget betul. sampai yang basah banget. Betul. Iya. Jadi ada 5 nih. Ntar kita muter-muter ya. Nah, tapi Pak Michael ini Aviary Park ini kan lokasi baru di Bintaro Creative District ya. Dan sebelumnya ini kan ini adalah lahan kosong di tengah perumahan apartemen. Nah, ini Pak Michael, apa sih yang membuat Bapak ini merealisasikan Aviary Park ini? Jadi kita melihat bahwa lahan ini adalah lahan yang sangat potensi gitu ya, memiliki potensi yang tinggi gitu. Karena lokasinya sangat strategis. Jadi kalau kita lihat kayak dari Jakarta Selatan tuh hanya 1 kilometer sebenarnya. Jadi artinya bisa dibilang ini di tengah kota gitu kan. Lalu juga dari sini juga kita lihat ada exit tol, ada stasiun Pondok Ranji. Jadi aksesnya sangat strategis gitu. Dan kita juga melihat lahan ini bisa dirubah gitu. Yang sebelumnya kita lihat banyak ada tempat sampah ilegal sebenarnya gitu, tapi kita olah, kita kubur semuanya, lalu kita rubah menjadi ekosistem tadi, dan akhirnya bisa menjadi tempat konservasi, tempat mengembangbiakan satwa-satwa liar yang terancam punah. Nah, itu daripada jadi lahan kosong, mending kita Betul. manfaatkan jadi lahan konservasi gitu. Tapi nih Mir, ya? aku lihat dari tadi nih keledai-keledainya lagi pada pengen makan. Boleh sambil ya Pak? Boleh. Sambil kita ngobrol Pak. Lapar. Nih, kita coba kasih dulu. makan. Mana sih? Lihat mana nih? Lihat mana nih? Nah, Boleh sambil disayang-sayang juga. Boleh Boleh. dipegang Sayang. dong. Nih, sawi yang itu belum. Oke. Ini nggak Coba. kebagian nih cuy. Nah, Pak Michael, ini kan kita Danki ya. Ini ada lagi Dia nggak di... suka sama sawi. Oh nggak suka sama sawi ternyata. Coy, sini taruh Ragu sini. lagi, Ini oh, buat sorry. nih.
ini nggak suka sawi karena sawi ini ada ternyata masih banyak, ada apa lagi Pak Michael selain Ada kura-kura ini kita bisa lihat nih. juga. Nih kita bisa lihat. Nih, oh kalau kura-kura ini ya apa ya? Sawi ya? Sawi. Nih aku coba ya. Boleh. Ini dia udah melahap-lahap nih. Jadi ini Pak, satwa-satwa yang ada di sini selain ada keledai, ada kura-kura yang di desert, terus kan ada ekosistem lainnya. Ada apa aja nih Pak di aviary ini Pak? Jadi kalau di padang gurun ini kita ada ya tadi dongki, ada kura-kura, lalu kita ada burung rea di sana, lalu kita juga ada meerkat. Nah itu melengkapi ekosistem yang pertama adalah padang gurun. Nanti kita setelah itu akan masuk ke ekosistem kedua, di situ ada burung-burung savana, lalu itu ada elang juga, vulture. Jadi memang satwa-satwa yang memang hidupnya di padang rumput. Oke. Gitu. Jadi hewan-hewannya juga kita lihat dari ekosistemnya. Betul. Jadi kura-kura adanya di desert, tadi juga nanti ada Menyesuaikan beberapa ya, menyesuaikan habitat mereka di alam liar aslinya. Ya, gitu. Dan Tapi ini Pak, untuk ini kan masih kalau nggak salah masih tahap soft opening ya. Nah ini udah ekosistemnya sudah semua kah 5-5-nya atau masih sedang bertahap menuju grand opening? Masih bertahap. Jadi yang kita sekarang ini membuka 3 dari 5 ekosistem. Oke. Yang kita buka adalah padang gurun, lalu padang rumput, dan yang ketiga adalah danau. Oke. danau, boleh tuh ternyata Nanti kita kita tengok keliling ya, ya. danau ya. Tadi kan Pak Michael juga udah ceritain beberapa ekosistem ya Pak. Nah selain ekosistemnya itu sendiri, apalagi nih Pak selain konservasi dan juga edukasi yang mau ditonjolkan dari Aviary Park ini? Jadi Aviary Park ini juga sangat bermanfaat untuk bisa menjadi paru-paru kota sebenarnya. Ya. Jadi kita mengubah lahan yang 6 hektar ini, kita ubah dengan cara kita menanam 10.000 pohon dan juga puluhan ribu tanaman perdu gitu. Sehingga kita bisa membuat area ini menjadi area yang sangat bermanfaat ya sebagai paru-paru kota, sebagai tempat konservasi, pengembangbiakan satwa liar. Jadi fungsinya macam-macam lah untuk orang-orang yang mengunjungi maupun yang tinggal di daerah sini. Ya, betul-betul setuju karena akhir-akhir ini kan juga polusi tuh lagi gila-gilaan Iya, banget ya, Ini gila-gilaan bisa jadi banget. salah satu solusi Iya, lah. betul, apalagi kan ini istilahnya di tengah kota nih, Gri. Jadi kapan lagi ada di tengah kota tapi kita juga bisa ngeliat yang ijo-ijo. Betul, gitu. jarang banget ya. Jarang-jarang, Tapi nggak ini jauh Pak, dari kota. satu lagi nih saya penasaran, kira-kira dari sejauh ini Pak, yang paling favorit sama pengunjungnya apa nih Pak, ekosistemnya nih Pak? Nanti kita bisa melihat salah satu yang favorit adalah burung nandu. Gitu. Karena waktu kita ngasih makan itu rupanya sangat lucu lah gitu ya. Dan pengunjung excited ya. Iya betul, betul. Tapi selain itu juga bisa nonton show burung. Show burung kita juga sangat diminati sih. Oh, ada show burung? Ada show burung. Boleh tuh, boleh banget. boleh. Yaudah, kalau Kayaknya- gitu kita udah dulu di sini ya. Di Oke. desert nanti kita mau lihat-lihat lagi. Aku penasaran sama showbird tadi. Nah, boleh Pak, kita langsung ke showboardnya Pak. Oke. Let's go! Seru banget, keren-keren banget sumpah. Iya, tadi kita barusan aja udah ngeliat bird show-nya. Bird show-nya. Begitu. Nah, tapi Pak Michael, tadi kan kita udah nonton nih keseruannya, tapi boleh dijelasin dikit ya nih yang ada di belakang kita ini burung apa dan dari mana sih Pak Michael? Mereka ini lokal Indonesia gitu ya. Oh, lokal. Lokal Indonesia. Jadi ini yang satu adalah tadi yang kangkareng perut putih, juga ada julang, julang emas gitu. Jadi tetapi show ini pasti tadi kan juga lihat banyak ya, ada elang Ya, juga, ada burung hantu juga gitu. Jadi memang beragam lah. Tetapi mayoritas adalah dari Indonesia. Mayoritas dari Indonesia. Oke. Oke, berarti Dan nih, apa namanya? Kepemilikannya udah bersertifikasi Pak ya Pak Michael ya? Pasti. Ya, Mereka ya, adalah ya, satwa ya. titipan dari BKSDA. Oke, siap. Oke, nah tapi aku penasaran nih, Gri, ini Gimana habitat aslinya di mana sih Pak Michael? Di hutan kah atau burung-burung ini? Pasti di hutan, Pasti di memang hutan. habitat asli mereka di Oke, hutan. iya. Ada yang dari Wow. Jawa, ada yang dari Sumatera,
beragam lah, tetapi di Indonesia semua. Oh gitu. Tadi kita juga lihat ada beberapa kipernya ya, Gri, Nah, ya. ya ini yang pengen saya tanyakan nih, karena saya penasaran teman-teman kiper atau trainer ini mereka tuh punya sertifikasi tertentu nggak sih, Pak? Karena kan tentunya kehebatan burung-burung tadi kita saksikan di Bersiau ini keren-keren banget. Nah, Iya. ini Betul. seperti apa nih latar belakang dari teman-teman Kiper. kiper atau trainer ini, Pak? Ya. Jadi mereka itu pastinya semua pernah dilatih ya. Semua waktu mulanya itu mereka pasti dilatih, dan semakin lama jam terbang mereka Ya. akan semakin telaten, semakin bagus dalam melatih gitu. Jadi mereka pastinya perlu pelatihan khusus gitu ya, tetapi ya bukan dalam bentuk sekolah, tetapi dalam Oke. bentuk pelatihan aja. Oke, berarti kayak semacam ada satu yang senior gitu ya, Betul, yang lebih betul, paham. Nah, betul. nanti mengajarkan ke Iya. semuanya. Iya. Nah, sama tadi kan tadi Amira juga udah beberapa kali ikut Nyobain. berpartisipasi ya, nyobain Iya. ya. Berarti Nah. pengunjung tuh boleh berpartisipasi juga nih, Pak. Kayak misalnya tadi yang ada elang, kayak ngambil Ya, atau yang apa tadi di atas Ah, kepala aku yang ngambil itu, makanannya. itu boleh ceritakan, Pak. Itu boleh berarti, Pak, ya di sini, Boleh Pak. dong, boleh dong. Jadi memang konsep dari Aviary Park ini kita mencari satwa-satwa yang memang sangat interaktif. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu kita punya tren lah ya. Maksudnya kita berusaha untuk mencari satwa-satwa yang bisa interaktif. Karena di mana ada interaksi itu pasti lebih menyenangkan kan ya. Jadi kita juga menjadi ingat Seru itu banget kan. tadi. Fun ya, banget seru kan, banget, ya, Pak. jadi fun, ya. Nah tapi ini kalau bird show-nya ini jamnya jam berapa nih Pak? Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau langsung ikut bird show-nya Nah, berpartisipasi, ya itu ada apalagi kita bisa join. jadwal tentunya. Soalnya Pasti, kayaknya pasti. burungnya kan biar ada istirahatnya dulu nih Iya, teman-temannya iya, nih. iya. Gimana nih, Pak? Jadi untuk sekarang yang di dalam tahap soft opening, Oke. soft opening kita show ini di jam 11 dan jam 11. 4.45. Oke, sore, 4 sore. sore. Nah, Kalau subuh pada tidur soalnya. teman-teman bisa di notes berarti jam 11 dan jam 4.45 yang ya. mau nonton dan juga mungkin berani berpartisipasi kayak tadi Betul, aku. soalnya harus nyoba, soalnya seru banget. Iya. Nah, selain ini Pak Michael, ada event-event apa lagi nih yang mungkin bisa diceritakan? Selain bird show ya. Bird show Karena ini. kayaknya ini luas banget dan kayaknya Iya, banyak banget iya. nih aktiviti yang bisa kita lakukan di sini. Betul. Nah, kalau misalnya kalau event sih mungkin lebih banyak di restoran kali ya. Jadi kita ada restoran yang memang cukup unik kan, kita bisa lihat ya pemandangannya luas, bisa lihat taman, bisa lihat Ya. danau gitu. Jadi memang restoran kita juga suka dipakai untuk event-event seperti wedding gitu, lamaran ya kayak Oh, gitu-gitulah, oke. social event lah banyaknya sih. Oke, social event. Oke, nah karena tadi kita juga bisa berpartisipasi ya, Gri. Ya, nih kalau misalnya ada rombongan Pak Michael Ya, mau ya, ke sini, kita bisa reservasi nggak dan gimana caranya? Oh pasti dong gitu. Jadi kita memang di sini ada tim sales ya yang bisa Oke. dihubungi. Jadi untuk biasa grup yang datang itu anak sekolah, Anak misalnya. sekolah. Adik-adik Udah pasti ya. adik-adik TK gitu ya. Ya TK, SD, termasuk juga yang lebih dewasa ya, yang mungkin Oke. SMP, SMA. Karena di sini kita juga ada belajar tentang sustainable, Oke. mengenai pengolahan limbah dan lain-lain. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita bisa reservasi, kita langsung hubungin aja nih Betul, di betul. media sosialnya atau gimana Pak Michael? Di sosial medianya ada, lalu juga bisa dicari kontak di situ ya untuk grup Oke. booking ya. Oke. Oke. Tapi Amira, ini daripada kita penasaran nih, mending kita explore lagi boleh nih, Pak ya? Boleh, Karena kita boleh. tadi Kita belum keliling, Pak, ya? semua. Belum ini Belum baru semua. betul. Dan tadi juga aku notice ada kayak sangkar besar ya Oh, Pak Michael, iya. di sana. Iya. Itu salfok, bikin aku salfok. Itu boleh dijelaskan sedikit gak Pak Michael? Itu apa sih? Jadi kita memang di sana tuh ada Giant Aviary. Giant Yang- Aviary. Ya, Giant Aviary yang luasnya 3.500 meter persegi. Wow, luas ya. Nah di situ kita juga di dalamnya ada pertunjukan juga. Ada pertunjukan gitu. Jadi juga. memang burung-burung yang ini nanti setelah grand opening mereka akan pindah ke sana sebenarnya, karena mereka adalah Oke. burung-burung yang hidup di hutan. Oke. Jadi di Giant Aviary itu di dalam ekosistem kita yang rainforest ya. Jadi Rainforest, kita tanam sekitar 10.000 pohon di lahan Aviary Park ini dan mayoritas adanya di sana. Oh. Gitu. Jadi kita meng-create hutan lah. Kita Oke, meng-create hutan. jadi dibuatkan habitat asli seperti di habitat aslinya. Betul. Oke, nggak sabar nggak sih, Gri? Jadi Nggak kayak sabar, habitat betul. aslinya, dan itu kita tunggu nanti pas grand opening ya Pak Betul, Michael. betul. Ya? Iya, oke. Jadi di sana mereka habitat asli, di sini mereka nge-freelance, Amir. Oke, nah Pak Michael, untuk tiket atau biaya masuknya sendiri, berapa rupiah nih Pak? Nah, untuk dalam tahap soft opening ini kita memberikan diskon 50% gitu. Diskon 50%. 50%. Karena Lumayan kita banget. memang baru membuka sekitar 60% dari lahan ini. Oke. Gitu. Jadi harga tiket kita adalah 70.000 kalau weekend dan 65.000 kalau weekday.
Oh gitu, berarti soft opening ini sampai kapan nih Pak Michael? Jadi teman-teman yang mau mungkin menikmati diskon 50%-nya ini sampai tanggal berapa Pak Michael? Sampai bulan Juli. Bulan 2024. Juli tuh, Oke. ingat sampai Nah, bulan Juli diskon sebelum- 50%. Nah, sebelum harganya nanti naik lagi. Tapi nggak apa-apa dong, worth it Nggak apa-apa, dong. worth it. Banyak, Banyak aktivitasnya banget, worth it banget. Iya. Kalau harga normalnya berapa Pak Michael berarti? Jadi nanti 140.000 kalau misalnya weekend Oke. dan 135 kalau weekday. Masih worth it ya Mir ya? Masih worth Wah, it parah. lah. Ini dengan berbagai macam atraksi, berbagai macam jenis satwa, terutama Betul. burung-burung, ini worth it banget teman-teman. Oke. Nah tapi Pak Michael boleh, ini kan sedang soft opening, terus nanti mau grand opening, Betul. ada harapan kah dari Pak Michael untuk Aviary Park ini di Bintaro ini kedepannya ingin seperti apa sebagai sarana edukasi, sebagai sarana konservasi Konservasi juga. dari satwa-satwa ini? Boleh Pak Michael silahkan. Jadi harapan kita adalah pasti menjadi tempat wisata yang diminati oleh orang ya. Tetapi kita juga satu sisi mau menjadi tempat wisata yang bermanfaat ya. Jadi kita juga mau burung-burung ini kalau kita lihat kayak bebek, angsa itu mereka kan dilepas liar gitu. Ya. Dan kita mau masyarakat itu ikut menjaganya gitu, ikut menjaganya. Dan nanti ke depannya pun akan lebih banyak burung-burung yang akan kita lepas liar di sekitar tempat apiary park ini. menarik. Gitu. Jadi kita mau melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga, untuk ikut melindungi, juga ikut terlibat dalam kegiatan konservasi gitu. Karena apiary park ini adalah lembaga konservasi kan gitu. Jadi kita mau mengajarkan masyarakat untuk ikut terlibat lah bersama-sama dengan kita. Oke, Itu luar aja. biasa Jadi nggak sekali. jalan-jalan doang, Gri. Ada edukasinya. Edukasinya yang penting. Betul, Selain nah. terhibur, kita juga mendapatkan sesuatu yang baru. Betul banget. Nah, teman-teman di rumah yang mau ke Aviary Park, ini sangat-sangat strategis ya, Gri. Betul, letaknya sangat strategis karena letaknya tepat berada di belakang Bintaro Plaza dan Betul, dan kalian kalau mau yang commute-commute, Nah. ini kalian bisa turun di stasiun Pondok Ranji Extension. yes. Gitu, Nah, jadi aksesnya emang udah gampang banget. ya, gampang Gri. banget. Gampang banget, jadi lo keretaan bisa, terus kalau misalnya bawa kendaraan sendiri juga lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Gitu. Untuk warga Bintaro nih khususnya. Tapi yang lain-lain juga boleh dong. Boleh banget dong, boleh orang masih banget. sekitaran Jakarta. Betul. gitu. Nah, Pak Michael berarti ini kita tinggal eksplor-eksplor lagi. Boleh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan kita, iya. udah jalan-jalan. Kita mau eksplor-eksplor lagi. Ini kita sampai sini dulu. Sampai karena sini kita mau dulu. jalan-jalan lagi, Betul. Gri, gitu. Sampai jumpa teman-teman di Sapa Indonesia akhir pekan selanjutnya. Saya Griawan Ansali. Saya Amira pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.